Dimulai. Satu, dua, tiga deh ya. Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada kesempatan yang luar biasa, bisa bersilaturahim yang diberikan bonus ilmu yang luar biasa dari CGP kita, yaitu Bapak Andri Permana SPD, yaitu modul 1.4 ya, desiminasi budaya baik. Patut kita bersyukur, mudah-mudahan kita menjadi insan yang selalu bersyukur terhadap nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah diutarakan, kita akan menyimak desiminasi ya. Barangkali Bapak dan Ibu bertanya, apa itu desiminasi, bedanya dengan sosialisasi seperti apa gitu ya. Kalau sosialisasi itu kita menyampaikan apa yang sudah disampaikan orang lain, ya, itu namanya sosialisasi. Kalau desiminasi itu produk orisinal hasil pengkajian kita, hasil literasi kita yang disampaikan ke orang lain, itu namanya desiminasi gitu ya. Dan hari ini kita akan menyimak paparan dari Bapak Andri Permana bahwa budaya baik itu seperti apa. Ini hasil pengkajian yang mendalam dari beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan lagi, ini pasti kalau kita menyimaknya akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan etos kerja kita, semangat kerja kita ya. Dan mudah-mudahan juga yang paling penting ini menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu untuk mengikuti jejak Pak Andri dalam hal ini kegiatan pendidikan guru penggerak ya. Dan di sekolah kita ada 3 calon guru penggerak yang sudah lulus gitu ya, yaitu yang pertama Bapak Andri Permana, kemudian Ibu Ida Resmiati ya, yang terakhir Pak Indra Trigunawan. Alhamdulillah naiknya 300% ya, yang mana tahun sebelumnya hanya 1, yaitu Bu Rusi ya, dan hari ini sudah lulus dan sudah mendapatkan sertifikat. Dari 3 orang CGP tahun ini baru Pak Andri Permana yang diberikan kesempatan untuk lebih dulu mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti entah Bu Ida dulu atau Pak Indra atau bahkan berbarengan. Ya, ini pengalaman yang luar biasa. Juga Pak Danang ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan daftar ya jadi guru penggerak, karena sekarang ini memang momentumnya untuk aktualisasi diri bagi guru adalah guru penggerak. Baik, itu pengantarnya. Langsung saja untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, kita simak saja paparan dari Bapak Andri Permana mengenai budaya baik yang sudah beliau kaji secara mendalam. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciamas dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati pula, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur mari kita panjatkan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah wa syukur ala nikmatillah, bahwasannya kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka diseminasi budaya positif. Tidak lupa salawat serta salam mari kita limpah dan curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini di awal saya luruskan bukan untuk menggurui ya, dan bukan untuk mematahan paling dan bahasa Sunda nama gitu kan. Tapi izin menyampaikan apa yang pernah saya pelajari selama kurang lebih dua bulan setengah ya, dimana saya alhamdulillah sudah melaksanakan modul 1, dimana modul 1 ini ada 4, 1.1, 1.2, titik 3 dan titik 4 ya. Baru akhirnya pada hari ini izin akan memberikan suatu informasi baik atau budaya positif tentang apa yang pernah saya lakukan. Tapi supaya lebih tidak tegang, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, hoyong berdiri lah sekedap. Nah, berdiri lah. Kita belajar relax dulu sebelum kegiatan. Oke. Saya punya suatu paradigma di mana gajah itu pasti besar. Kalau semut berarti kecil. Kalau cacing berarti pendek ya. Kalau ular berarti panjang. Itu ya paradigma yang kita pikirkan hari ini. Kita cek. Gajah simbolnya beda. Gajah besar. Kalau semut kecil ya. Kalau ular panjang. Kalau cacing pendek. Siap? Kita cek son. Gajah besar. Cacing pendek. Ular panjang. Cacing oke. Itu berarti kita ubah paradigmanya sekarang. Paradigmanya kita ubah. Tadi gajah besar, sekarang gajah jadi kecil. Gajah kecil. Kemana akan gajah tadi? Gajah besar, tapi berbicaranya kecil. Gajah kecil. Paradigmanya kita ubah. Gajah kecil. Semut besar. Cacing pendek. Cacing panjang. Dan panjang. Ular kita ubah paradigmanya. Jackson. Ular pendek. Gajah gajah besar. Ulangi. Gajah cacing panjang. Semut besar. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih ya. Izin saya sudah mengikuti pendidikan CGP ini, di mana ini Ibu PP saya, Ibu Neti Nurhayati, pengajar praktek 183, dan saya sendiri Andi Permana, satuan dari SMSI Mas angkatan 8. Ada apa sih semacam mungkin jargon lah kalau di kita itu.
Salah guru penggerak itu ada 3: tergerak, bergerak, dan menggerak. Kalau kita telaah kalimat ini, tergerak itu mulai dari hati kita sendiri. Bergerak kita melangkah atau melakukan. Kalau menggerakkan kita berarti mengajak, berkolaborasi. Ini luar biasa. Dan saya pun merasakan baru hanya sampai titik ini, baru sampai titik tergerak, belum bisa bergerak dan menggerakkan. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya mengikuti pendidikan EGP ini bagian dari bergerak. Ya, jadi ayo kita sama-sama bareng-bareng bahwa setelah hati kita tergerak, kemudian kita bergerak, dan tentunya SMA ini akan dibawa kemana? Tentunya dari kolaborasi ini kita bisa menggerakkan satu sama lain. Ya. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini yaitu menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati sehingga kelak terciptanya sebuah budaya positif. Ini tujuan desiminasi pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu, tadi di awal sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa hari ini adalah desiminasi budaya positif. Ibu Bapak ada yang tahu itu apa budaya positif? Budaya positif. Budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Kita kaji satu-satu. Budaya adalah hasil cipta dan karsa manusia. Kalau positif berarti baik, berarti bagus. Tentunya budaya positif ini bisa muncul, bisa lahir dari karya kita sendiri. Saya punya jawabannya. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Ini lihat nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik yang berkembang menjadi pribadi yang kritis. Budaya positif ini tentunya akan bisa berhasil, akan bisa jalan kalau tadi ada kebersamaan atau kolaborasi, kemudian ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah melalui manajemen aturannya, kemudian tentu sasarannya itu adalah keberpihakan kepada peserta didik. Itu budaya positif. Mari kita bangun apa yang kita harapkan ke depan gitu kan, agar kita pembelajaran itu keberpihakan kepada peserta didik. Bapak Ibu, ini judul atau submateri yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, arti disiplin. Dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita hari ini cukup waktunya ya. Yang pertama, paradigma perubahan belajar. Di sini Israel ada 2 gambar yang berbeda. Pendidikan zaman Belanda dan pendidikan paradigma baru. Bapak Ibu, mohon izin bertanya, barangkali yang sudah tahu sedikit bagaimana pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Ada yang bisa menjawab? Mungkin masih di zaman Belanda dulu bisa menjelaskan lebih detail gitu. Ya, terima kasih izin menanggapi ya tentang, kalau dilihat dari gambarnya juga kita bisa sebenarnya mendeskripsikan ya. Dari beberapa sumber juga pengetahuan kita tentang sejarah dari zaman dulu gitu ya. Kalau pendidikan zaman Belanda itu kan dulu hanya diprioritaskan kepada
kalangan-kalangan tertentu gitu ya, konglomerat yang seperti itu ya. Makanya porsi untuk perempuan juga dikurangi gitu pada zaman Belanda seperti itu. Barangkali itu ya. Kalau yang pendidikan radio baru, kalau dari segi gambarnya sepertinya terlihat guru tersebut lebih menekankan kepada pendidikan yang kontekstual yang disesuaikan dengan keadaannya, siswanya, semuanya berpusat pada murid. Kalau terlihat dari saya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Lucy. Pendidikan zaman Belanda dan paradigma baru. Barangkali dari yang lainnya ada yang bisa menambahkan atau menanggapi pernyataan dari Bu Lucy? Pak Budi? Bisa? Lanjut. Bapak ada? Cekap, oke. Pendidikan zaman Belanda, tadi Bu Lucy menyebutkan bahwa itu ada semacam ketidakadilan, di mana hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu, orang-orang konglomerat, kalau pribuminya tidak. Ditambah lagi tadi kaum perempuan itu termarginalkan, gitu, tersisihkan. Maka dulu disebut dengan peribahasa hari istri mah numpatna ka dapur wae gitu kan. Itu budaya penjajahan Belanda itu. Maka muncul waktu itu ada salah satu tokoh perempuan adalah Ella Kartini. Ditambah lagi saya tambahkan, kalau bisa tambahkan bahwa pendidikan zaman Belanda ini tentunya disiapkan hanya untuk kebutuhan Belanda saja. Di antaranya di pabrik gitu kan, ya, di perkebunan seperti itu. Ya, saya punya jawabannya di sini, bahwa pendidikan zaman Belanda ini rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seadanya, dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Jadi artinya si Belanda ini hanya mempersiapkan pendidikan di Indonesia itu hanya untuk membantu dia saja gitu kan, di perkebunan, di pertanian gitu kan, eksplorasi dan lainnya gitu kan. Nah, paradigma itu mari kita berubah, dan akhirnya pendidikan baru yaitu harus berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tingginya. Jadi tadi betul kata Guru Lucy bahwa yang disebut dengan pendidikan hari ini itu harus berorientasi kepada peserta didik dengan tujuan membahagiakan peserta didik tersebut secara lahir ataupun secara batinnya. Mari kita ubah ya. Jangan sampai punten gitu kan ya. Kapungkur mah baca di teh gitu kan. Nulis sablon gitu kan ya. Nanti ngitung ditalar hungkul gitu kan. Itu tidak salah sih gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita hari ini dikaitkan dengan keadaan masa ini, sudah ketinggalan. Kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain, di mana kritis, gitu kan, kolaborasi, gitu kan, inovasi dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Ada yang tahu profil belajar Pancasila? Ada berapa Pak? Ada 5. 1, ketuhanan dan Maha Esa. 2, 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berpikir berwawasan nalar global. Nanti berkebinekaan, terus bergotong royong. Oke, di ayat. Nah, kolaborasi. Nah ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan
kreatif. Jadi tadi ibu bapak kita melakukan pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Itu kan namun cek bahasa orang nama diferensiasi teh membedakan peserta didik gitu kan. Ya, ieu pintar, ieu bagus gitu kan. Bahkan di dalam ayat kurikulum baru itu kan tidak ada yang disebut dengan juara kelas itu kan, tidak ada, semua adalah juara. Bahkan kalau ada anak yang berkebutuhan khusus pun gitu kan, itu harus kita rangkul gitu kan. Nah, ujungnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi ini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kadang kita orang dewasa berpikir bahwa berilusi guru itu mengontrol murid gitu kan. Kira-kira Bapak Ibu kayak orang refleksi sekali gitu kan, ya mah digana mencut ke abi gitu. Karena kita itu kasih suatu sok kekeh gitu, ya sok kekeh gitu kan. Apalagi kalau di SMA itu kan psikologinya berbeda gitu kan, beda dengan anak SD ataupun SMP. Kita kadang mengontrol murid itu luar biasa gitu kan. Bahkan namanya, ya kalau habis gitu, kalau habis sih mudah-mudahan kapal malah bangsa sami hayu gitu kan. Kemudian ilusi bahwa semua yang menguatkan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu artinya bahwa ketika kita ke siswa, hal yang negatif pun gitu kan, kalau misalkan kita bisa mengontrol diri kita itu bisa diarahkan kepada hal yang positif gitu kan. Jadi orang tua yang positifnya hukum gitu kan. Ningali ayeuna budak baeur, tong baeurna gitu. Ya, ningali budak baeur tong baeurna. Karena semuanya adalah pasti itu siswa berbeda-beda gitu. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan berbuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di kritik gitu kan. Mana yang kurang gelis, nanti kurang pintar gitu kan. Ya. Itu merupakan rasa upaya menguatkan karakter. Sawana itu miss gitu kan. Ya, miss. Jadi harusnya kita bagaimana anak itu tadi diberikan kebebasan. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ayo, berat mah gitu. Ulang yang Taiwan di kelas gitu kan. Asal pangna gitu. Bahwa maya rumus, pasal aja nah. Pasal 1 ayat 2, ayat 1 tidak pernah salah. Ayat 2 kalau salah kembali ke ayat 1 gitu kan. Itu saking doktrina kuat gitu kan orang dewasa bahwa berhak untuk memaksa kepada siapa? Kepada juniornya, termasuk kepada peserta didik. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ada materi tentang disiplin. Apakah makna disiplin tersebut? Bisa dibaca oleh Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang meninggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Pak Iwan, kami ngadisiplinkan siswa, kumaha kira-kira menurut Pak Iwan di kelas? Ya, terima disiplin kan sebuah keharusan untuk sukses gitu. Karena orang yang sukses itu bukan lahir dari yang orang yang pintar, tapi punya disiplin. Contoh disiplin adalah misalnya ketika masuk kelas, ketika intinya kita dulu gitu.
susah untuk kita nyuruh kalau kita belum siap. Itu intinya orang heula dirinya heula we. Kita mah insyaallah panten usaha selanjutnya. Kita Pak. Jadi kita sepakat ya bahwa disiplin itu mesti mulai dari diri kita. Jadi artinya gini mungkin filosofinya, nyapukeun ku sapu kotor kira-kira bersih moal teh punya moalnya, berarti sapuna kudu bersih. Nah, artinya diri kita yang memulai disiplin itu. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini budak Pak. Jadi disebut disiplin itu bukan karena orang lain, bukan karena pimpinan atau siswa, bukan karena guru, tapi disiplin adalah bisa memerintah diri sendiri yang mengontrol dengan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai. Nilai-nilai naon gitu. Ini yang lebih sulit itu kan. Nah, nilai-nilai apa? Ini. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal yang dapat Pancasila tadi itu ya. Beriman dan bertakwa. Jadi sudah sholatnya terus diabring-abring. Ya, terus mulai dari diri, termasuk kita juga personilnya gitu kan. Ketika misalkan Allahu Akbar komat, semua bagian TK, guru dan tenaga kependidikan itu sudah baris. Karena tidak ada dorongan dari siapapun. Kemudian mandiri. Kalau mandiri itu bisa masuk tidak Bapak? Kepala sekolah mandiri. Inisiatif kerja itu bisa mandiri tidak? Kalau mandiri. Inisiatif kerja Mandiri ya. Jadi ini yang harus kita tekankan, disiplin teh. Kalau GTK inisiatif kerja, kalau misalkan siswa berarti mandiri itu mencari sesuatu hal informasi, bukan hanya kita membaca buku ini, buku itu, atau belajar dengan guru ini, guru itu, tapi kita mandiri. Apalagi zaman sekarang ya, media yang luar biasa. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini bukan berarti ayeuna sok nemal gitu, bukan gitu kan. Tetapi kita bisa mengkritisi, bisa menjawab sesuatu hal yang mengarah nanti siswa itu komunikatif ke depannya gitu kan ya. Bisa berbicara dan sebagainya. Kemudian kebinekaan global. Nah, iya. Ya. Kebinekaan global ini adalah saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk, negara yang multikultural, termasuk di SMA di Mas, semua suku bangsa adat pun ada di sini. Alhamdulillah kalau agama kita sama ya, kita agama Islam. Bayangkan kalau di sekolah-sekolah yang lain. Makanya kita harus punya nilai-nilai kebajikan itu bisa berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Ini berjamaah. Al-jamaah itu mati. Al-jamaah itu merupakan suatu berkah atau rahmah. Tidak ada yang sukses sendiri. Kita harus bangun relasi. Begitupun dengan siswa gitu kan. Kita tanamkan siswa itu bahwa untuk sukses itu adalah harus mempunyai jaringan ataupun relasi. Yang terakhir adalah kreatif. Nah ini kreatif. Nilai-nilai ini harus bisa kita kembangkan gitu kan. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik ataupun oleh kita sendiri harus bisa tersalurkan. Ya. Jadi yang disebut dengan disiplin tadi, yang tadi ya oleh Pak Iwan, memulai diri itu tidak ada tekan dari siapapun itu kan. Kita harus bisa menghargai nilai kebaikan ini mulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya materi yang ketiga ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3, ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi atau dorongan yang datangnya dari luar, eksternal. Contoh misalkan di sini ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan begini,
Kurang mana sakalina make sepatu hidung, sieun dihukum. Kenapa kamu misalkan ayeuna datang pagi-pagi, sieun dihukum atau di push up? Itu berarti datangnya dari motivasi eksternal. Kenapa kamu misalkan kenapa misalkan datang terlambat? Data ayat kepala sekolah OG misalnya itu berarti eksternal gitu, ya. Kalau motivasi internal ini datangnya dari diri sendiri tanpa ayat tekanan dari siapapun gitu kan. Dari kalau siswa ke guru atau misalkan siswa ke tenaga administrasi ke TU, dia hidung cek bahasa Jerman nama gitu kan, hidung sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Dia inisiatif sendiri, bergerak sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Ini hak dasar ya, yang harus kita penuhi sebagai insan, sebagai manusia. Yang pertama, cinta kasih. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Ini hak dasar yang kita miliki. Bu bapak kadang kurang di kelas kieu nya abi pribadi geus sok jengkel gitu teh. Salah pada eta teh. Pas waktu masuk ka mana bageun? Bari jajan ka mana? Ka warung kunaon? Lapar. Nah, itu kira-kira ada hak dasar manusia yang tidak terpenuhi tidak? Ada ya Bu Bapak. Kira-kira apa? Untuk bertahan hidup. Itu. Atau misalkan begini, urang sok pisit ka kelas, ka rumah gitu. Kunaon itu budak teh hayo we tara sakola. Ya teh budak teh kenapa sih selalu tidak disiplin gitu kan. Oh ternyata setelah ditelisik oleh kita itu orang tuanya broken atau orang tuanya tidak ada. Berarti dia itu termasuk yang butuh hak dasar kasih sayang. Di sini ada kasus Ibu, Bapak. Mari kita telah. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa berpendapat, Bapak? Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa bekal makan siangnya itu selalu dipaksa diambil ke si Agus. Jika kita menghadapi situasi tersebut seperti Bu Ani, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu? Ada hak dasar apa yang dilanggar atau yang tidak terpenuhi, maaf, oleh Agus? Kekurangan mungkin Pak. Kekurangan apa? Kekurangan bekal. Kekurangan bekal. Apalagi? Survival, bertahan hidup. Ada lagi? Apalagi kira-kira? Ini alasan Agus yang melakukan itu. Kalau misalkan kita Menurut saya kekurangan ekonomi. penguasaan, apa yang akan kita lakukan kalau misalkan posisi kita ada di Bu Ani? Menanyakan dulu. Oke, lanjut ya. Ada ilustrasinya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Satu, apabila jawaban Agus ketika kita tanya, Gus, kenapa seperti itu? Ia menjawab, ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Ini kebutuhannya tidak terpenuhi oleh Agus adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kalau misalkan kita tadi tanya posisi kita sebagai Bu Ani, kenapa kamu seperti itu Gus?
karena itu malah bekal misalnya gitu kan, kasihan, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal. Jadi si Agus teh tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusianya itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kalau kita tanya jawabannya Agus seperti ini. Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi yang diperhatikan gitu, ya, yang diperhatikan ke temannya gitu. Berarti ada kebutuhannya Kasih sayang. cinta, kasih, sayang atau kebutuhan untuk diterima. Itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus. Yang ketiga, ketika ditanya jawabannya seperti ini. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kira-kira ini Salah. kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Agus itu adalah pengakuan atau penguasaan. Ini realitanya, faktanya ada di lapangan anak-anak kita ya Ibu Bapak. Kemudian selanjutnya, ketika ditanya, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, kayak selalu membawakan bekal yang sama. Ini kebutuhannya adalah kebebasan. Terus di pasien bekal, di pasien jajan, mama nana teh dina tas nana teh gitu kan. Hawa nana teh yang jajan SW, yang jajan bala-bala. Nah berarti ada kebutuhan kebebasan yang dia ingin pilih, yang ingin dia lakukan, yang ingin dia penuhi. Kemudian yang selanjutnya, ketika ditanya Agus iseng aja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, meluconkan gitu kan. Berarti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus itu adalah kesenangan. Bapak Ibu, abi kantos kapungkur tahap terang di MTSN Facilities, Bapak tempat banyak. Lalu kasihangan di pusat BPA dilarikun sampai pingsan gitu. Ya. Ketika ditanya kenapa dia kesiangan, padahal itu sauna gitu kan menolong ibunya gitu. Itu hal yang tindakan yang kita lakukan saat salah. Harusnya tahu dulu apa hak dasar si anak gitu kan, cita-cita didik kita yang belum terpenuhi. Jangan terlalu menjas ya. Kunaon budak teh gitu. Si anu jangan telisik dulu ya. Selanjutnya ini posisi kita, materi yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu jujur pada materi ini ya Pak Kepala Sekolah, habis isinya lira gitu. Ketika diposisikan kita sebagai guru, ada di posisi mana pada pagi hari ini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah yang paling dulu sebagai manajer? Abi baru maus nomor 1 Pak Iwan. Kadang gitu kan. Asli. Ya, baru maus gitu. Kasih suatu kadang-kadang menjas gitu. Aku. Ya. Padahal yang paling baik itu adalah menurut Abi ini di posisi nomor 2, nomor 3 dan nomor 5. Menurut Abi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi mudah gitu kan melakukan kesalahan ketika misalkan kita diposisikan misalkan sebagai guru. Apalagi yang paling luar biasa adalah sebagai manajer. Di sini ada katanya lihat Bapak. Ini. Posisi menghukum, pembuat bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Ketika guru berbuat menghardik dan menunjuk-nunjuk dan menyintir. Kadang Pak Iwan, Abi, Pak Iwan, Allah ya, sok menghardik dan menunjuk-nunjuk, dasar mana ya gitu. Atau kamu seperti itu, kan? Itu sebagai posisi guru itu sebagai penghukum. Tetapi sebagai guru membuat orang merasa bersalah ketika berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya, kan itu. Ibu itu kecewa sama kamu. Nah, ketika berbicara seperti itu, anak itu mulai merasakan, oh benar itu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang paling nih berbuat
Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dekat gitu kan murid itu sebagai teman. Yang kelima, yang keempat sebagai pemantau. Iya Pak. Ya. Contoh dia misalkan di kita itu Pak Budi tidak boleh memakai sepatu selain hitam. Tiba-tiba misalkan Adelia kelihatan misalkan hari tertentu pakai sepatu pink misalkan, mau berarti cegah. Kenapa kamu tidak memakai? Sebagai apa itu? Pemantau. Kamu tahu itu bahwa sepatu pink Tidak boleh. tidak boleh. Yang bagus itu kumaha? Sebagai manajer. Jadi sebagai manajer mah nonton si guru teh mere solusi gitu. Jangan menjas, mere solusi. Ketika misalkan ayah salah teh siswa teh mere solusi kumaha carana gitu. Tapi solusinya keluar di siswa deui gitu. Kira-kira neng, iya, cek neng saya salah apa kira-kira cek neng harusnya solusinya? Dia mengekspor diri si siswa tersebut tentang etan sebagai manajer mah gitu kan, sebagai guru. Abi berbagus ada ya, ngaruh mawaskeun lah, terbiasa sampai dengan manajer mah. Bahkan ada istilah, ya, apa? King kabarnya berusin orang di barat ya, guru apa? Killer gitu kan, galak guru begitu. Kita itu seperti itu kadang. Ya. Ayo orang sami-sami, orang ayeuna mutolaah diri bahwa 5 kontrol tadi itu, mari kita sama-sama posisikan. Penghukum boleh, tapi kurang baik gitu kan. Ya. Yang baik itu tadi menurut Abi sih nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Kalau karakternya sebagai penghukum, kadang si siswa itu nanti akan timbul apa? Dendam ya? Dendam benci terhadap guru tersebut. Ya. Makanya abi kapungkur bapak-bapak sekolah sok dipasien ilmu teh. Lamun jadi guru cenah siap ngadek, siap ngaliputkeun deui cenah. Itu filosofi teh. Dan saya kebedo, sanes filosofi nah daek ngadek, dia daek ngaliput bisa, lamun bisa ngadek karena kudu bisa ngaliputkeun deui Pak Iwan. Kecewaan. Artinya ketika budak misalkan kita bentak, tolong diantar. Ketika kita budak misalkan ayeuna kita marahi, jangan dibiarkan. Tetapi dirangkul kembali. Dideketan gitu kan itu. Nu bahaya mah tadi teh nyetapak tapi itu bisa kali putar timbulna jadi dan kita nu bahaya. Mari Ibu Bapak kita posisikan kontrol kita di posisi yang mana pada hari ini. Punten abi bukan ayeuna mematahan itu kan. Abi oge pepatahanan gitu nya. Ayo kalau maoskeun gitu. Ayo posisi nomor 1 juga gitu kan. Yang nomor 1 gitu kan. Biasa sampai ayeuna cara batu sampai ke manajer. Dilanjut Bapak Ibu. Ketika ada satu pernyataan seperti ini, misalkan kecewa sekali dengan kamu. Kan itu nak kita kira-kira si anak ketika ada pernyataan seperti itu membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia menyadari tentang apa yang dia perbuat. Tapi kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, langsung dicas. Ya. Canggih diklarifikasi gitu kan, langsung dicas. Ayo baik mah, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Bagaimana sih layaknya sebagai teman lah gitu. Ya. Katanya anak itu psikologinya ketika dicabak pundak gitu kan, saya salah ya Pak Iwan. Laki dicabak pundak di kieu, komo budak berada etama lah gitu. Itu suatu pendekatan emosional jiwa antara guru dengan siswa. Dirangkul gitu kan. Atau tidak diperhatikan gitu. Nah, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Sebagai teman. Memantau
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Wah. Bintangnya soal cirian gitu, dipantau gitu kan. Kamu deh gitu tadi. Posisi kita seperti apa ya kira-kira hari ini ya. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Jadi ketika ada masalah, ini dikembalikan lagi ke siswa memberikan solusi gitu kan. Ya, itu sebagai manajer luar biasa gitu kan. Ya, ini mungkin ya, tadi di awal saya sendiri merasa malu lah gitu kan, karena saya belum bisa sampai ke tingkat manajer gitu kan, sebagai teman apalagi gitu kan. Hanya baru sampai nomor 1 bapak kepala sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu restitusi. Sanes prostitusi. Aduh, kemarin menuju pas modul 1.3 Pak, ini 1.4 ada restitusi itu sudah prostitusi gitu kan, padahal sanes gitu kan. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, kita sering kan menyelesaikan masalah siswa di kelas. Anu badut, misalkan nuker elek misalkan gitu, atau nuker pasea di cana. Saya pun sering hal demikian menyelesaikan masalah itu. Tapi secara teori ada tahapannya. Ada tahapannya. Tahapannya seperti apa? Tahapannya seperti ini, dulu Bapak. Ini ada segitiga restitusi. Anda menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati? Nah, ini nanti nyambungnya materi berikutnya, ada keyakinan kelas nanti. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu meyakinkan ya. Kemudian menstabilkan identitas. Tenang, setiap orang pun, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Mari kita sama-sama perbaiki kesalahan itu ke depan. Dan Bapak atau Ibu pun pernah melakukan hal seperti itu, karena manusia adalah tempatnya salah. Itu mulai dari menstabilkan identitas. Selanjutnya, nah ini kamu mau tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pertanyaannya berikutnya, ada kaca yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Itu cara membangun penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Pernah melakukan? Pasti yakin Bapak Ibu pernah melakukan. Ya. Menyelesaikan siswa ketika ditanya masalahnya, kemudian dia merasakan kesalahannya, kemudian sampai ada solusi. Pasti pernah gitu kan. Tapi secara teori seperti ini ya. Nah, apa ciri-ciri restitusi teh? Ayo, Bapak Ibu tadi cirinya. Ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita lihat ketika ada validasi, si siswa itu merasa bersalah. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau ada yang konflik dua orang yang berbeda, berarti bisa memperbaiki hubungan satu sama lain. Yang selanjutnya, menawarkan. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan tawaran kepada peserta didik. Kalau dipaksa, ketika pasien itu acak, mana bayangnya guru mereka memulai jadi rangkul. Kalau itu ditiari dulu gitu kan, ditenangkan dulu. Baru setelah itu ada tawaran, baiklah, bagaimana hari ini? Apakah masalah ini akan berlanjut? Apakah harus selesai hari ini? Kedua belah pihak ya udah Pak, kurang minta maaf sini rangkul, sini salam, selesai. Itu tawaran ya, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika kita yakinkan bahwa itu kesalahan, kemudian si siswa, oh benar kita salah. Kemudian yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang selanjutnya ada lagi, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Bapak Ibu, abdi kamari dipraktekeun gaduh ayeuna video. Mudah-mudahan jadi referensi ibu bapak. Yakin ibu bapak pernah ngakukeun di kelas yang disebut restitusi. Tapi di YouTube sebenarnya. Biasa Pak Iwan? Biasanya? Juga kesalahan saat itu. Ini mah. Kakek yang itu juga tuh. Gak usah khawatir. Holiday ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rizky Channel Chef. Ada kasus seperti ini kasusnya. Sri Aulia kelas 12 IPA 2 kedapatan sedang berhias diri ketika sedang pembelajaran berlangsung dan ketika diketahui oleh Bu Nurul, guru mata pelajaran biologi. Jadi ini posisinya sebagai wali kelas mungkin ya Bapak Ibu. Kita ada laporan dari Bu Nurul bahwa yang namanya Sri Aulia itu ketika di kelas Bu Nurul menjelaskan dia sedang bersolek gitu kan berhias. Saya coba restitusi seperti ini. Ini menstabilkan identitas yang tadi tahapan dan susah segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas. Ini validasi tindakan Bapak Ibu.
juga menanyakan keyakinan. Saya tidak menghargai juga sedang belajar dan menggaul teman-teman yang sedang belajar, Pak. Lantas, rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya? Saya akan menghadapi guru-guru dan teman-teman, Pak. Oke, mantap. Luar biasa. Nah, selain bersolek, potensi dan dilakukan apa yang Saya senang dengan menari, Pak. inilah nanti kita kita alhamdulillah kita itu basicnya adalah sekali mudah-mudahan kita berhasil itu bersama. Oke, sama-sama. Silakan dimulai dari kelas. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini sebagai gambaran penerapan restitusi yang pernah saya lakukan. Ini pun kaku ya Bapak Ibu, betul. Jadi kadang kita pernah melakukan hal itu gitu kan, tapi kita tidak sadari bahwa tahapan restitusi tadi kita lakukan gitu kan. Duka dibalik di luhur kahanap gitu kan, apakah di handap luhur gitu kan. Tapi jelas tadi tetap intinya begini. Jadi kita ketika di hadapan pada kasus si anak itu, jangan sesekali anak itu jadi don. Ya. Buat dulu anak bersalah, kemudian diberikan solusi. Solusinya dari cara atau orang gitu kan, main-main akhirnya gitu kan. Cuma dikuatkan oleh kita. Yakin Bapak Ibu pasti di kelas pernah melakukan hal itu, apalagi sebagai wali kelas. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aulia dari kita lanjutkan materinya. Masih ada satu lagi, yaitu tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nyambung dengan restitusi. Jadi ketika menanyakan hal demikian tentang kesalahan yang dilakukan oleh si siswa itu ada pertanyaan tentang keyakinan kelas apa yang pernah dilakukan oleh siswa. Nah, itu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini sudah disusun sebelumnya. Nah, ini mungkin Ibu Bapak pernah masuk di tahun ajaran ini di kelas baru, siswa baru. Kita membuat satu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Kesepakatan yang dibuat oleh sama-sama peserta didik gitu kan. Bagaimana caranya? Ya, teori kan, praktik nama ayo simpel lah gitu. Abimah kamari tulis di nabor gitu. Ya, di nabor anak siswa kudu nyerat di nabor sadayana gitu kan. Nah, orientasi kepentingan keyakinan kelas. Yang kedua, libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas anak. Jadi kita tanya anak-anak semua memimpikan apa kira-kira ruangan ini yang ada dalam kepala kalian semua. Ingin ruangan yang bersih Pak, misalkan itu kalimatnya. Nah, cara mengaplikasikan atau indikator dari ruangan yang bersih itu apa? Berarti ada kesepakatan di situ. Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas ini tidak boleh ada kalimat negatif. Contoh misalkan dilarang, tidak boleh gitu kan. Atau nanti dari kalimat negatif deh. Kalau buanglah itu perintah bisa larangan objek gitu kan ya. Berusia ya bisanya buanglah bisa positif. Yang tidak itu dilarang atau tidak gitu kan. Ya. Jangan. Libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Ditulis sadayana bari ngadamel dina naon kertas alit teh. Kan bersih nu ditempelkeun teh. Nah, speaking of anu alari itu tulis sesuatu sok mangga keyakinan apa yang kamu akan tulis hari ini. Pampang sadayana. Ditulis di whiteboard. Pasti setiap siswa dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir si siswa nanti akan menulis dan pasti ada yang sama kan. Mungkin disortir kurang berdasarkan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan.
misalkan cek anak teh, keyakinan kelasnya ingin eskalator dari SMA misalkan naik ke luhur, kan itu sesuai kan ya. Nah makanya disesuaikan dengan keadaan kita. Ya. Setelah disesuaikan, misalkan nomor 1, nah nyambung dengan nomor 2 atau nomor 2 nyambung dengan nomor sekian, dikerucutkan. Barangkali nomor 1 dan nomor 2 ada irisannya, kemudian disimpulkan dengan kalimat positif. Setelah itu disepakati bareng-bareng dengan siswa. Ya. Dengan siswa kemudian nanti ditempel di tempat yang strategis agar mudah dilihat dan diingat. Bisa, apalagi sebagai wali kelas ya, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan belajar, bisa kalau kita guru mata pelajaran. Ya. Tapi kamari kantos di ruangan kelas 12 berapa? 12.1. Ada begini Pak Iwan anaknya. Kalau meminta belajar harus tepat, harus tahu waktu. Belajar sewaktu. Ditanya siswanya, maksudnya yang protes seperti apa? Ya Pak, cina kalau guru tahu waktu cina. Initna cina terlambat, cina kaluana terlambat, cina gitu. Aduh, kecemes gitu kan? Kecemes gitu kan? Tidak apa-apa kan itu. Semua itu kita sepakati. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, misalkan itu sepakati dengan keyakinan kelas. Nah tadi jadi nyambungnya tadi, ketika kita restitusi tadi dengan tindakan segitiga restitusi tadi, yang ditanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, kakak tadi nanya. Nah ini diantara yang kita buat, di mana keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan. Contoh, misalkan buanglah sampah, buanglah ada positif buanglah sampah pada tempatnya. Berusi kira-kira buanglah sampah pada tempatnya karena positifnya gimana? Simpan. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Pakai terima kasih dulu ujungnya. Terima kasih. Terima kasih telah membuang sampah pada telah tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat positif eta ada nilai kebajikan tidak? Ada. Ada. Apa kira-kira apa? Menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya menghargai orang yang telah membuang sampah pada tempatnya. Banyak kan? Atau disiplin bisa tidak? Masuk tidak? Bisa. Nah, kesepakatan yang kita buat itu harus ada nilai kebajikan. Tentunya nilai kebajikan ini diserap dari kalimat-kalimat positif. Ya. Jangan membawa HP, ganti kita rubah dengan kalimat positif. Kira-kira kalimat positifnya kenapa ya, Wan? HP itu kita boleh kan ya? Kalimat positifnya apa kira-kira? Gunakan HP seperlunya. Bisa. Nilai kebajikannya apa? Disiplin, menghargai orang lain ketika belajar. Atau supaya dibuat di kelas. Belum ya? Abikin namanya, udah mati orang kelas. Kurang sasaran sabayana, ayo kita buat supaya nanti kesepakatan kelas ini nyambung dengan restitusi, kemudian akan membangun budaya positif. Bisa Pak di sekolah nggak bangun ayeuna kesepakatan kerja dengan karyawan. Eksplor dulu bagaimana GTK hayongnya seperti kumaha. Nah nanti kita sesuaikan dengan kemampuan sekolah. Baru nabangun budaya positif. Dan pun merasakan begini Bapak Sarana. Ini kalau budaya positif ini akan berjalan lancar, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nggak bisa. Ya. Harus ada kolaborasi. Guru dan tenaga administrasi tentunya. Guru dan tenaga administrasi disokong ku manajerial, ku kepala sekolah. Kalau tiga elemen itu berjalan, maka warga sekolah yang lain pun, siswa, orang tua, bahkan warga yang lainnya itu kita bisa libatkan. Mari kita sama-sama keriuh dari mulai sekarang kita bangun budaya positif ini, ya, dari mulai diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin tadi di awal
ada 6 materi yang disampaikan oleh saya sendiri. Kita refleksikan kira-kira setelah melihat dan mendengar paparan dari saya yang ngacapruk sedikit mungkin, kita refleksikan dari hari ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Tidak ada. Nah, mengajar bukan tebak. Paradigmanya Hal baru yang saya dapatkan berarti mengajar itu bukan lagi beban. Mengajar itu indah ketika dengan kedalaman hati dan cinta. luar biasa. Terima kasih Bu. Paradigma baru yang dihasilkan dari hari ini itu adalah bahwa kita itu harus mengabdi, mengajar itu dengan hati nurani. Ya, terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya tadi mengenai keyakinan kelas dan motivasi intrinsik. Ada Pak Dadan? Barangkali berpendapat, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai keyakinan kelas tadi? Bisa berpendapat? Mungkin dari dalam keyakinan kelas, jadi kita tidak boleh larangan-larangan itu diganti dengan istilah yang positif lagi. Jadi jangan main HP, jadi kayak tadi menggunakan HP dengan seperlunya gitu Pak. Kalau motivasi intrinsik Dari dalam diri. motivasi yang datang dari Diri sendiri gitu. sendiri. Jadi mungkin yang intrinsiknya bahwa mendisiplinkan anak dari diri kita sendiri dulu. Kalau melarang datangnya harus pagi, masuk kelasnya harus tepat waktu gitu Pak. Perasaan Bapak. Cukup Pak. Terima kasih Pak Dadan. Jadi betul tadi saya kata Pak Dadan bahwa keyakinan kelas itu disepakati bersama, itu mesti ada dorongan motivasi dari intrinsik. Kalau misalkan motivasinya mulai dari diri kita, tidak karena orang lain gitu kan, maka nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan seperti tadi yang terpampang dalam profil pelajar Pancasila itu akan terdorong oleh sendirinya. Dan sedikit bercerita juga kemarin di kelas 11-3 wali kelasnya Bu Lucy, Bapak ada yang berkeyakinan seperti ini, harus berjamaah sholat bareng gitu Pak. Nah, kemarin disepakati, oke, silakan, tapi jangan hanya mendengar dari suara speaker saja berangkatnya masjid, harus mulai dari diri sendiri. Itu kan dari motivasi intrinsik ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin hanya mengingatkan saja lah. Saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman bahwa pernah dilakukan di kelas itu kan. BPK Pungkur Abi tentang CGP yang disebut kontrak belajar Pak. Kontrak belajar itu kan. Tapi salah kontrak belajar ada menggunakan kalimat negatif gitu kan. Tapi setelah kita mempelajari hari ini, mari kita sama-sama buang kalimat negatifnya jadi kalimat positif agar muncul kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Yang terakhir, peran seperti apakah yang saya telah lakukan selama modul ini? Ada? Bullshit? Kalau saya kan sudah. Iya. Seharusnya ditanya nomor 2 kalau saya. Mulai nomor 3, peran seperti apa yang saya telah lakukan, banyak tentunya ya. Tapi kalau dari lihat di modul ini ya, peran yang sudah dilakukan itu yang paling sering muncul itu yang membuat kesepakatan belajar sebagai guru mata pelajaran ya.
Kalau sebagai wali kelas ya itu kita membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu yang paling terpenting dari modul ini. Kemudian yang lainnya ya peran kita yang membimbing, termasuk tadi melakukan kegiatan restitusi anak. Ya, itu yang sudah saya lakukan ya. Dan masih banyak lagi lah, tapi saya harap yang lain juga pasti punya peran yang lebih daripada ini. Terima kasih ya semua. Terima kasih Bu Lucy. Jadi kita luruskan ya, betul tadi lupa bahwa restitusi ini bukan hanya peran BK saja. Ya, ada masalah pastikan ke guru BK atau khusus tidak. Semua guru mata pelajaran, wali kelas dan semuanya bisa menyelesaikan restitusi ini. Bahkan di rumah pun bisa Pak. Kita sebagai orang tua, ya sebagai orang tua ya. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada hari ini hanya bisa seperti ini Bapak adanya gitu kan. Mudah-mudahan apa yang pernah saya lakukan selama modul 1 sampai dengan modul detik 4 ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bisa mengajak pula kepada ibu bapak, hayu sama-sama kita bangun budaya positif ini secara berjamaah. Maka dari itu saya mengajak silahkan dan lanjutkan daftar CGP angkatan 10. Pak Iwan sukses, Bu Ida sukses, dan yang lainnya pada datang dilanjutkan harus bisa gitu kan. Karena kita orientasinya bukan embel-embel ABC bukan gitu kan. Tapi kita untuk mengevaluasi diri kita dan meningkatkan kemampuan diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan untuk ibu bapak semua. Terima kasih atas waktunya. Ayo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak dan Ibu semua. Tadi sudah kita simak paparannya ya, ini luar biasa. Saya pribadi pun dengan ikut di forum ini ya, hadir di sini dapat ilmu yang baru gitu ya. Tadi ada istilahnya restitusi gitu ya. Kemudian ada tadi apa namanya budaya yang baik gitu kan. Disiplin ya. Nah, yang paling penting adalah ke semua kita ya, baik sebagai tenaga administrasi ataupun sebagai guru ataupun saya selaku kepala sekolah, tadi ada tahapannya peranan kita gitu ya. Apakah kita masih di level menghukum? Apakah kita masih di level teman atau ke manajer gitu ya? Bahkan mungkin saya selaku kepala sekolah harusnya memang di level manajer gitu ya. Jadi kalau ada staf yang di luar tata tertib gitu ya, memang seharusnya ditanya dulu gitu ya, ini kenapa? Ada apa? Jangan-jangan misalnya orang tuanya atau tetangganya ada yang meninggal misalnya, langsung kita judge, dimarahi ya, hasilnya tadi ada dendam, ada benci gitu ya. Yang bagus tadi munculnya kasih sayang gitu ya. Jadi menerima kesalahan. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini jadi internalisasi untuk kita semua. Siapapun kita tetap prinsip yang tadi bisa kita internalisasikan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja ataupun di masyarakat. Ya, karena pada prinsipnya kita ini makhluk sosial ya, tidak bisa kita hidup sendiri, interaksi dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada motivasi instruksi yang arahnya nanti ke etos kerja, gitu ya. Ini luar biasa ya, baik sebagai peranan kita sebagai tadi apapun ya, etos kerja ini hal yang paling sulit, paling mahal, gitu ya. Karena akan menimbulkan iklim ya, jadi pengaruhnya bukan untuk yang bersangkutan, tapi untuk iklim ekosistem di lingkungan tersebut ya. Tuh, dan seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Andri, tahapan berikutnya ya, mudah-mudahan Bu Ida ya ini bisa nanti bertanya ke Pak Andri, ke alumni ya, alumni CGP ya, Bu Lucy gitu ya, gitu. Jadi pengalamannya seperti apa, dan yang lainnya Pak Dadang ya, Pak Iwan, nanti angkatan 10 ikut lagi ya.
ikut Pak Iwan ikut lagi, Pak Dana juga ikut ya. Biar ada, kalau semuanya ikut pendidikan guru penggerak kan jadi luar biasa gitu. Meringankan peran saya gitu. Gitu ya. Baik. Ada maunya berkata gitu ya. Baik kepada Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada masing-masing.